Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ISO IC 27001, yang mana framework ini dapat digunakan untuk analisis risiko keamanan informasi. Mari kita lihat definisinya. ISO IC 27001 adalah standar yang mengatur cara membangun, menerapkan, memelihara, dan juga meningkatkan Information Security Management System atau ISMS ya. Standar ini membantu organisasi untuk mengelola keamanan informasi secara sistematis dan juga konsisten. Adapun tujuan dari standar ini yaitu untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Jadi dengan menerapkan standar ini, organisasi dapat mengurangi risiko kehilangan data dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Struktur dasar standar ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, Clausal Requirements dan Annex A. Ya. Clausal Requirements berfokus pada manajemen, sementara Annex A mencantumkan kontrol keamanan informasi yang komprehensif. Adapun pentingnya keamanan informasi, di sini harus dapat melindungi organisasi dari ancaman cyber dan kebocoran data. Dengan penerapan ISO IC 27001 ini membantu meningkatkan proteksi dan menanggulangi risiko yang ada. Selanjutnya kita pahami persyaratan klaus ISO IC 27001. Yang pertama ada klausal 4 atau klaus 4 ya, konteks organisasi. Klausal 4 ini mengharuskan organisasi untuk memahami konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen keamanan informasi. Ini termasuk identifikasi pemangku kepentingan serta kebutuhan dan harapan mereka yang harus dipenuhi agar Information Security Management System berjalan efektif. Selanjutnya ada klausal 5 tentang kepemimpinan. Klausal 5 ini menekankan pentingnya komitmen dari tingkat manajemen puncak untuk mendukung pengembangan dan penerapan Information Security Management System. Kepemimpinan ini harus terlibat aktif dan memberikan arahan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keamanan informasi. Selanjutnya klausal 6, perencanaan. Dalam klausal 6 ini, organisasi diwajibkan untuk merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi serta peluang pada Information Security Management System. Ini mencakup penetapan tujuan keamanan informasi yang terukur dan strategi untuk mencapainya. Selanjutnya klausal 7, dukungan. Klausal 7 menguraikan kebutuhan akan dukungan sumber daya, kompetensi, dan pelatihan untuk semua anggota organisasi yang terlibat dalam Information Security Management System. Dukungan ini krusial untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab dan prosedur keamanan informasi. Selanjutnya klausal 8, operasi. Klausal 8 berfokus pada implementasi dan pengelolaan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Information Security Management System. Organisasi harus mengelola aktivitas yang berhubungan dengan keamanan informasi sesuai dengan rencana dan kontrol yang ditetapkan. Klausal 9, evaluasi kinerja. Klausal 9 ini mengharuskan organisasi untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap kinerja Information Security Management System. Hal ini sangat penting untuk memastikan efektivitas sistem dalam melindungi informasi dan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Klausal 10, perbaikan. Klausal 10 mendorong organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Information Security Management System dengan merespon ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Proses perbaikan ini membantu menjaga keandalan dan kemampuan sistem dalam menghadapi ancaman keamanan.
Selanjutnya, struktur Annex A di ISO IC 27001 publish 2022 ya. Penjelasan Annex A menyajikan 93 kontrol yang berfungsi untuk melindungi aset informasi. Baik itu mahasiswa dan profesional dapat menggunakan kontrol ini sebagai acuan dalam menilai kemampuan keamanan informasi di organisasi. Kelompok kontrol yang ada pada Annex ini yaitu dibagi menjadi 4 domain besar. Setiap domain memiliki fokus dan tujuan spesifik dalam pendekatan untuk melindungi dan mengelola risiko keamanan informasi. Kontrol organisasi ini pada A5 mencakup kebijakan, prosedur, dan pengawasan yang dibutuhkan untuk mengelola dan juga mengendalikan risiko keamanan informasi. Kebijakan ini menjadi dasar dalam implementasi kontrol lainnya. Domain selanjutnya yaitu kontrol manusia. Kontrol manusia ada pada A6. Fokus ini yaitu berupa pelatihan dan kesadaran pegawai terkait keamanan informasi. Kemudian edukasi yang tepat juga mampu membentuk sikap dan kebiasaan yang mendukung perlindungan data. Domain selanjutnya kontrol fisik. Kontrol fisik terdapat pada A7. Meliputi perlindungan terhadap aset fisik dan lingkungan. Implementasi kontrol ini memastikan bahwa akses ke fasilitas dan peralatan dibatasi untuk mencegah ancaman luar. Domain selanjutnya kontrol teknologi. Kontrol teknologi ini terdapat pada A8, berfokus pada solusi teknis untuk melindungi informasi dan sistem. Ini mencakup penggunaan firewall, enkripsi, dan juga kontrol akses untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Selanjutnya kita lihat dokumen ISO IC 27001. Di sini saya memiliki dokumen tersebut edisi ketiga tahun 2022. Ya. Pada dokumen ini terdapat Annex A, yang mana penjelasannya sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Apakah Annex A ini semuanya kita gunakan? Tentunya tidak, tapi disesuaikan lagi dengan apa yang kita analisis. Misalnya, dari risiko yang sedang kita analisis, kita hanya sesuainya misalnya dengan 513, 518, 523, ya, dan seterusnya. Jadi tidak semua Annex kita gunakan. Ya. Sebagai contoh, untuk risk registernya, ini ada risk register dan juga referensi Annex. Ya. Ini ada tabelnya, nanti bisa membuat tabel seperti ini, kira-kira aset informasinya apa, ancamannya apa, kerentanannya apa. Jadi ini sebelumnya sudah kita lakukan dulu di tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan, ya. Baru lanjut ke penilaian dampak, kemungkinan, dan juga nilai risikonya. Pada tabel ini saya menggunakan analisis dampak dan juga kemungkinannya menggunakan skala tetap. Jadi kalaupun sudah dapat nilai risiko ini, sebetulnya bisa ditambahkan kolom skala akhir dari angka 20 ini apa ya? Apakah high, very high gitu. Ini bisa ditambahkan lagi di kolom sini ya. 16 itu apa? 15 itu apa? Ini pengerjaannya dilakukan sebelum di sini juga boleh ya untuk menilai dulu yang lain. Baru nanti di risk register kita gabungkan dengan referensi Annex. Nah, kira-kira sistem keuangan ini masuknya kemana? Itu ke 5.2 kontrol role and responsibility. Kemudian email karyawan, tidak ada pelatihan, ada risiko kebocoran, ini masuknya ke 6.3. Kemudian kita analisis apakah kontrol-kontrol dari ISO ini yang terdapat pada Annex yang sesuai dengan aset informasi yang ada diterapkan atau tidak, gitu. Ya atau tidak ya. Jika iya diterapkan, itu seperti apa catatan dari kita, atau jika tidak diterapkan berarti bagaimana catatan atau keterangannya. Kira-kira begitu untuk pengerjaan risk register berdasarkan referensi Annex dari ISO IC 27001. Ini berarti bisa lebih banyak lagi ya, sesuai
hasil observasi di lapangan. Demikian video pembahasan mengenai ISO IC 27001 edisi ketiga tahun 2022. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa dalam mengerjakan tugas analisis risiko keamanan informasi dengan menggunakan standar ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.